Bintang tamu kita kali ini orang yang pernah melakukan apapun yang ada di Indonesia. Apa tuh? Ini dia bintang tamu kita. Kira-kira pernah ngapain aja? OnlyFans ya? Iya. Pernah jadi supir truk Freeport? Udah pernah. Iya. Kamu pernah hamil nggak? Pernah nih. Pernah Ya. korupsi. Pernah sih. Kecil Pernah jualan buah nggak? Buah nggak pernah sih. Mama Udah pernah gitu. nggak kesel sama seseorang satu program terus Iya. nggak mau seprogram lagi? Bagus. Aku kayak gitu. Pernah waktu itu. Pernah gue pernah. Kak Boyen pernah manggung di atas kuburan. Iya pernah itu juga. Katanya pernah cobain semua agama. Pernah. Pernah nggak berak celana di tengah-tengah syuting? Pernah berak celana. Pernah dibully nggak sih pada waktu itu? Oh iya pernah. Aku dulu sekolah. Pernah nggak ditipu keluarga sendiri yang kehilangan 10 miliar? Sekarang punya pasangan nggak? Ini dari kerjaan yang serius. Oh udah nikah? Kok nggak ada Berarti cincin? kan disembunyi dulu kan lagi syuting. Halo, nama saya Lisa Mariana. Tayangan ini hanya untuk bersifat hiburan semata dan tidak untuk menyinggung siapapun. Jadi, selamat menonton. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat menyaksikan program satu-satunya di bumi dan langit yang akan menyatukan bocah-bocah kosong untuk kita isi. Ya. Inilah bocah-bocah kosong. Gua nggak bisa joget, Sam. Ada Kevin, ada Mei dan juga Pio. Semua kosong. Masa gitu bang? Seperti yang teman-teman lihat di set kita, di sebelah sana ada set baru. Tapi kalau lo bisa menebak nih dari setnya kira-kira programnya tentang apa? KPI. Tentang KPI. KPAI. Kenapa lo KPAI? Kenapa lo KPAI? Karena anak-anak banget. Mereka kan tukang kontrol anak-anak. Oke, make Setnya sense. kayak rumah sakit jiwa. Oh iya. Masa setnya rumah kayak- sakit jiwa yang di apa referensi rumah sakit Cocoknya jiwa? kayak buat orang depresi sih. Tapi jujur ya, jujur. Itu set temboknya kayak set klarifikasinya Panda nggak? Bener nggak? Emang iya ya. Bener, cuman bedanya nggak ada jamurnya di atasnya kan. Kalau dia kan di tembok belakangnya ada jamurnya. Nah, kalau ada jamurnya kita bersihin lah, nggak baik untuk ibu hamil. Gimana kabarnya, Fior? Alhamdulillah baik. Bayinya udah makin gendut. Oke. Wow, makin. Wih, astagfirullahaladzim. Ya namanya ibu Ya, hamil. aku juga bengkak. Ya namanya juga ibu hamil. Sekarang bajumu udah kayak begini ya. Sekarang udah. Iya, udah gak muat kan jadi pakai daster. Bagusan gini tahu. Iya, Jadi kayak mama gak sih? Ya nggak apa-apa, mak-mak yang bagus tapi. Iya, mak-mak yang classy tapi. Iya. Kan, alhamdulillah ya guys, tetap Kamu kan cantik. Kristen. Puji Tuhan. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau servernya banyak yang doain juga bayinya makin banyak. Alhamdulillah. Bagus. Ya Allah ya Tuhan. Jadi FIY, FIY lagi salah gua. FBI. Ngemeng-ngemeng lebih aman. Ngemeng-ngemeng lebih aman. FBI. Jadi ngomong-ngomong, WKWK Project juga punya animasi Kube sama Bos. Jadi kalau teman-teman penasaran, cek aja langsung di Instagramnya di @inikube dan @baladaorangsini. Bintang tamu kita kali ini adalah orang yang pernah melakukan apapun yang ada di Indonesia. Apa tuh? Contohnya? Ya, pernah. Oke, contohnya. Iya pernah. Aku mau tanya dulu, kalian apa satu kejadian yang baru pertama kali kejadian di kalian dan memorable banget? Kemungkinan besar orang ini juga pernah. Coba, kamu dulu, apa? Wih, memorable ya. Gak pernah guys. Aduh, sampai kentut gue. Memorable. Yang memorable yang pertama kali kejadian di kamu, sebelumnya kamu apa? Aku pernah review hotel bintang 1, tapi ternyata itu tuh tempat LC, terus LC lagi dandan banyak. Itu aku baru pertama kali, terus aku takut anjir, terus depannya banyak preman nungguin jagain tempatnya. Anjir itu ekstrim. Itu horor banget sumpah. Itu di mana, Mei? Itu kayak konten Vice gak sih? Bener Itu gak sih? mau gua upload ke YouTube gua, kamu bikin vlog. Jadi niatnya tuh mau cari hotel horor. Ternyata tuh kenapa dia bisa bintang 1 ya? Kenapa reviewnya jelek? Ternyata isinya kayak gitu. Kamu kok kaget? Kan kita udah tampilannya seperti Elsie. Tapi kita
mereka tuh lantainya, ih bang. Oke, tapi akhirnya kamu jadi upload? Belum lagi edit. Oke, kita looking forward untuk ngeliat kontennya sih, gue penasaran. Kalau Kates apa kejadian yang Kates kayak baru pertama kali ngalamin, gak harus selevel ultimate semeden? Ada nggak apa? Lompat dari rumah lantai 2. Serius ini? Serius lah anjir. Iki ono bekasnya kawatku no. Kena gigi lo. Iya. Lo aku pernah kasih tahu kan dulu. Lah gini. Iya. Gokil. Enggak ceritanya karena aku males. Aku males turun tangga karena aku bosen ya. Itu selalu random. Enggak, jadi dulu tuh aku kan rumahnya nggak ada tingkatnya. Terus aku pindah ke rumah yang ada tingkatnya. Terus aku kayak merasa kok Makin lama makin capek ya naik tangga ya. Oke. Kalau mau waktunya makan. jadi kayak aku ada mbak. Aku kayak merasa kok kayaknya menarik ya lompat ini ya. Oke. Jadi kayak aku ngeliat ke bawah kayak Wih, ada sofa, ada makanan. Jadi tinggal lompat, duduk makan. nah aku pikirannya kayak langsung lompat, langsung makan, tapi enggak anjir. Lompat, mental, tok, langsung ke rumah sakit. Tapi waktu kamu lompat itu tujuannya pengen jatuhnya di sofa? Iya. Jatuhnya di sofa nggak? Jatuhnya di sofa tapi ternyata mental. Ini terus kayak kartun anjir. Iya anjir. Jatuhnya toeng begini tuh. Namanya enggak ya? Ah, nanti kita tanya. Karena dia pasti kemungkinan pernah. Iya kan? Kamu? Oh iya, hamil. Kan pertama kali tapi Iya. kaget kan? Kaget. Sejauh ini tapi Hamil. Ketabat tuh ditampar-tampar Vincent atau gimana? Gini. oh ya kan suaminya wajar dong. Enggak deh, hamil dia nggak gitu ya. Ya sudah kalau begitu langsung saja kita panggil ini dia bintang tamu kita, seseorang yang pernah mengalami apapun yang ada di Indonesia. Nanti kalian tinggal tanya. Di Indonesia. Oh ribet gak bisa ngomong. Langsung saja, ini dia bintang tamu kita. Ini mah pernah ngelakuin apa aja ya? Di komedi kali. Terima kasih udah datang ya. Ayo mari silakan sama-sama. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Boyen. Kamu udah pernah ketemu Kak Boyen sebelumnya? Udah pernah. Udah loh. Aku belum pernah loh ke kamu. Nonton Eca. Oh iya. Kamu lagi, sini duduk gitu. Oh iya ya. Lupa. Ya gelap-gelap nggak ngerti. Ini terang begitu, terang itu cuma remang-remang lampunya. Loh, tapi kalau misalnya gelap-gelap biasanya aku melupakan. Tapi kalau misal di acara kayak terang-terang baru inget. Tapi aku inget kok sekarang. Oke, baru ingat. Kalau mainan ketemu di mana sama Kak Boyen? Di Kemarin. Pak Andre. Oh iya kemarin tuh aku baru inget pas di remang-remang Kak Boyen cipoan. Hah? Sama siapa? Waduh. Enggak lah canda nggak ada. Aku pernah mau cipokan. Sama siapa? Cipokan sama bibir pantai. Nah, ribet kan lo? Ayo tanggung jawab, jelasin. Iya, Ayo, jadi di ayo dekat jelasin lo. pantai. Ayo. Di pantai itu ada pinggir-pinggirannya. Ya. Ada pasir, ada karang, ya kan? Sama Pak Rojak ya. Tiba-tiba muka mulutnya ngomong sendiri nggak tahu. Entah ini dari pantai kenapa kayak ojak bingung nih saya nih. Ya memang. Jadi bibir pantai itu jadi pinggirannya pantai. Pasir, batu ya. Jatuh ya di situ. Enggak Kita lihat seberapa kuat Boyen. Ayo. jatuh. Jadi bibir pantai itu kamu belajar nggak sih? Aku tahu. Geografi ya? Aku tahu, aku Kenapa? tahu. Itu kan sama bibir pasir pantai. Ya. Jadi pernah lari-lari? Oke. Oke, kembali lagi ke bibir pantai. Jadi gini, Gimana? maksudnya kamu cium bibir pantai terus tiba-tiba pas setelah kamu cium kepitingnya keluar. Jadi gini, bibir pantai itu kalian belajar sekolahan kan ada tuh. Iya. Yang geografi ya kalau nggak salah ya. Kita nggak Iya tahu. Aku tahu bibir pantai tapi Kak Boyen ngapain jipok bibir pantai? Jadi Nah. kalau bikin video klip di pantai lari. Gabung. Oh, Kak Boyen nyanyi. Enggak, saya bukan nyanyi. Apa? model video klip. Iya, jadi kalau bibir pantai itu, jadi saya jatuh ke bibir pantai. Iya. Justru akhirnya ciuman sama bibir pantai. Pantesan seksi ya bibirnya ya. Kosongpedia. Jokes Boyen yang bibir pantai itu adalah jokes double meaning yang memiliki dua arti. Bibir yang berarti anggota tubuh, pantai yang berarti tempat wisata. Nah, kalau bibir pantai, anggota tubuh yang ada di tempat
wisata. Salah. Pesisir pantai maksudnya. Jadi, bibir pantai artinya mencium, bibir pantai menggunakan bibir boyen. Jadi bingung kan? Ya, sabar. Tadi kan gua memperkenalkan bintang tamu kita sebagai orang yang pernah Ngapain melakukan aja. apapun di Indonesia. Ini Iya, adalah ngapain tuh? list. Ada listnya. Ada listnya. Nakal ya kamu Nakal ya. kamu ya Kak. Ya. Oke, sebelum gue buka listnya, kalau kalian boleh berasumsi, kira-kira kalau setelannya kayak Kak Boyen, pernah Iya. ngapain aja? OnlyFans ya. Pasti OnlyFans. Tempat OnlyFans tuh kayak YouTube, tapi langganan. Ya, tanya Marcel dah. Kosongpedia. OnlyFans. Secara harfiah, only berarti hanya dan fans berarti kipas. Jadi, OnlyFans berarti hanya kipas. Gimana? Jadi masuk angin kan? Kamu tadi menurutmu OnlyFans pernah? Iya. Menurut kamu, Menurut kamu, kalau menurutmu? Kamu pernah hamil nggak? Aku nggak hamil, ini si tai. Ini si tai nih. Iya, memang Kak Boyen ke WC itu 12 bulan sekali memang. Iya. Sembelit banget. Sembelit dia sembelit. Kurang serat. Soalnya dikasih taunya pernah melakukan apapun. Jadi Iya, ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Wajar kamu bertanya Pernah ya. korupsi. Korupsi, bagus pertanyaannya. aku pernah sih. Waktu kecil Waktu kecil aku pernah dikasih amanat jualan kolor ya sama mamaku ya. Gitu. Serius? Iya, serius. Oke, terus? Tapi duitnya aku pakai. Jadi barangnya aku jual, duitnya aku pakai. Buat gaya-gayaan lah. Gitu. Kalau udah gede pernah korupsi gak? Enggak dong, jangan dong. Nyalek. Enggak, soalnya aku nggak bisa speak up di depan rakyat. Iya. Kalau aku tahu, pernah kan kakak kan sibuk banget kan. Iya. Pernah nggak berak celana di tengah-tengah syuting? Pernah berak di celana. Pernah. Waktu masuk angin itu bau busuk banget dah. Iya, pernah. Namanya nahan ya? Pernah. Itu kan lagi pernah makan, waktu itu ada games minum broto wali. Iya. Iya. Berak di situ di tempat. Berak di kasur. Wow. Oh, Pernah. syutingnya di kasur. Bukan di kasur. Ngapain saya syuting di kasur? Iya. Jadi dia minum dulu. Kan enggak kalau dia Aku nggak tahu. Dia hanya melakukan. Dia tahu. Kayak ngecek. ngechat. Iya, Iya. versi Ada videonya. YouTube. Kalau saya ngechat, nggak ngechat. Pernah WhatsApp ya? Setahu saya kata teman saya itu ya, kadang di situ bantalnya ada apa gitu ya. Iya. Benar. Nggak tahu deh ya kan kata teman saya. Kalau saya yang ya 500 ke atas lah. Masih nyaman ya. Di bawah 500 kan ya, di bawah 500 aslinya panas gitu. Karena bocor mulu. Iya. Yang premium. Nih, gua akan pandu apa aja list yang sudah pernah Boyen lakukan. Ini adalah kumpulan kejadian yang pernah Boyen alami. Boyen pernah dan sering berak di celana, tadi udah kita bahas. Udah pernah. Iya. Rekor berapa kali dalam sehari, Boyen? Berak di celana. Waktu itu berak di celana tergantung event. Tergantung event. Oh iya. Kak Boyen berarti sering dengerin lagu Berak tak cebok. Enggak, aku malah dengerin lagi Thailand yang lagi gini. Sempak gitu. Ada tuh. Yang mana ya? Ada. Iya gitu. Apa sih sempak? Iya. Kita tuh suka berak di celana. Kak Boyen ngira mau kentut tapi ternyata keluar ampas Iya, gitu. Ini percakapan apa sih? Apa Kak Boyen nggak pakai sempak ya? Mungkin ya namanya udah tua ya kan knalpotnya agak nggak bisa dikontrol ya. Kak Boyen tapi pernah nggak ngakalin pakai softtek? Pernah. Smackback itu kan? Ventilator. Pampers enggak sih kekecilan enggak muat. Iya. Ada pampers yang buat orang tua. Gede banget sih kalau pampers bentar ya kan. Oke, next. Kak Boyen pernah dan sampai sekarang menjadi tulang punggung keluarga. Kita kasih respect tepuk tangan dulu. Tulangnya tulang bagian mana? Nah, tulang punggung. Iya. Kalau tulang lunak itu kan Bandeng Presto. Bandeng ya kan? Presto. Oh punya restoran. Bukan nyambung lagi tanggung Doain ya jawab. ntar bentar lagi aku pengen bikin. Jadi intinya berarti dibalik berak celana dan nggak bisa menahan bola. Iya. Kak Boyen ini tulang punggung keluarga ya. Iya. Respect dong, respect kita. Dari umur berapa jadi tulang Iya. punggung? Udah dari umur 20 ya. Emang sekarang umur berapa? Tebak. Tebak aja berapa? 40.
37, 36. Ah itu tuh. Bener ya gue ya? 38. Ah, nggak kelihatan loh. Kayak berapa kelihatannya? Kayak berapa 40-an sih? Mungkin ini jempol gini ya. Ntar lu kalau gue catat lu ya 17 tahun lu. Iya sih, awet muda. Iya. Awet muda ya, kayak berapa kalau menurutmu? Serius? Kira-kira? 30-an. Oh iya. Ya gitu. Kuncinya ya jangan banyak pikiran aja sama banyak duit ya. Biasanya biasanya ngomong kayak gitu banyak pikiran loh. Iya, enggak kok, alhamdulillah udah hilang tuh. Udah hilang masa-masa itu. Karena udah kan semakin umur tuh banyak cobaan ya. Udah cobain, ya udah tinggal nikmatin aja. Oh itu kan pernah dia main hakim sendiri ya? Kak Boyen main hakim sendiri. Udah bangkrut ya? Udah Kenapa sih ditutup? Nggak tahu itu urusan Kenapa nanya teknis ke dia? Anyway, lu jadi tulang punggung, siapa aja yang lo... Iya, seberat apa? Siapa aja anggota keluarga yang Pernah capek jadi tulang nggak? punggungnya? Kebanyakan papaku udah nggak ada. Iya. Ya, Jadi bebannya lebih ringan kakakku ya? tiga-tiganya udah nggak ada semua. Tiga-tiganya? Aku kan 4 bersaudara, jadi aku paling bontot. 40 saudara. 4 bersaudara. Kupingnya keganjel. Iya ya. 4 bersaudara. Iya. Jadi 3 udah nggak ada semua. Tinggal aku sendiri. Kecelakaan, mendadak sakit. Oh berarti muda Papa semua juga mendadak meninggalnya. semua. Iya. Umur 40-an ya. Bentar, tapi gitu kakak sedih atau positif thinking Tuhan mau meringankan bebannya? Gue ditinggal sendiri nih gitu ya? Enggak, masalahnya kan mereka punya anak. Udah punya anak, iya. Punya anak semua ninggalin anaknya. Otomatis kan aku jadi pilar sekarang. Jadi kakak Berapa punya tahun? Lo kakak-kakaknya Kak Boyen tuh cewek cowok gitu? Enggak cowok semua. Jadi Jadi kakak ipar tulang punya lagi yang Totalnya berapa yang harus kakak hidupin? Ah, bagus. Mamaku, ponakan aku, 4, 5. 4, 5 sama mama. udah sekolah semua. Iya. Yang 2 udah lulus, tinggal 2 lagi. Kakak berasa single mom parah ya? Iya, jadi aku belajar dari situ, makanya aku kuat ya mentalnya Tapi kakak menghadapi sendiri- kenyataan hidup ya. Oh berarti kalau ada yang itu mah biasa aja gini. Iya makanya gitu. Udah tinggalin aja gitu. Oh, Tinggal jadi cebok kakak- gitu ya? Toxic nih grogi, udah gitu. Gua gak mau ngambil pusing jadi gitu. makanya nggak ambil pusing, jadi kalau misalnya berak celana udah tetap syuting. Emang ekspresif gitu ya, emang ekspresif. Iya, harus ekspresif Loh, ya. biasanya Soalnya aku tuh kalau yang- misalnya ngomongnya diem, badan aku pada sakit. Iya, tau gak sih kayak orang di bedong gitu. Kayak gitu. Tapi pernah capek nggak Boyan sendiri? Pernah capek, pernah. Tapi aku lebih capek lagi nih ya kalau misalnya aku punya masalah terus kayak dipendam sendiri gitu. Terus kayak diem aja malam kurung gitu. Iya, iya. Jadi ceritanya ke lepasin siapa aja. biasanya Betul. ceritanya? Bagus, Aku. pertanyaannya bagus. Iya. Ngelampiasin ya? Iya ceritanya ke siapa? Aku gak cerita ke siapa-siapa karena nanti kalau aku cerita ke orang tua nanti mamaku banyak pikiran, ya kan? Oh, tapi dia nonton ini. Iya, halo mak, gitu. Halo gue banyak beban gitu. Dia tahu dong. Berarti kakak sholat ya? Iya itu. Iya. Sholat terus ceritanya sekalian sholat. Iya. Weh. Curhat sama Tuhan ya. Terus belanja obatnya. Iya dong belanja. Iya. Apalagi lagi sel ya. Belanja seru ya. Udah iya. nonton film ya kan. Pernah beli barang apa termahal? Aku termahal alhamdulillah kemarin aku beli mobil. Wih. Dia hasil jadi payah ya kita beli. Iya, Karena betul. gini, saudara aku banyak. Ada saudara yang maaf ya kan nggak semuanya ada yang kaya, ada yang Iya. berada gitu kan. Iya. Kan kesan kalau nggak punya orang-orang naik mobil dia kagak ya kan. Iya. Lebaran dia naik yang ojek mulu kan. Akhirnya aku beli mobil karena tujuannya apa? Buat ngangkut saudara-saudara kalau lebaran ngikut rame-rame pergi-pergi. Oh berarti mobilnya Mobil gede ya? Hah? Mobil gede. Mobilnya nggak gede, tadi mau beli kontainer. Kita kagak cukup. Kagak cukup. Nggak cukup. Iya. Lagi lu ada aja kontainer. Iya tuh. masa keluarga gue dimasukin truk ayam ya kan? Bener kan? Masih ada ayamnya lagi kan? Nggak mungkin. Oh, ponakan kakak umur berapa sih? Ponakan aku pada yang pantaran kalian. Lah kan udah bisa cari duit udah. Yang 2 udah kerja, yang 1 udah kerja, 1 udah lagi belajar cari duit dia bikin kue. Tapi kakak bukan tipikal yang manjain kan? Aku iya nggak banjir, aku sengaja biar dia menghadapi kenyataan hidup gitu. Tapi aku tetap support lah. Oke. Kak Boyen ini orang mana sih? Hah? Orang mana? Aku orang Aring. Kalau kamu bisa tebak dari namanya Boyen, Iya, kira-kira Boyen. orang mana? Manado. Pasti kayak saya kayak dabu-dabu ya. Kayaknya Betawi deh. Oh, kamu menurutmu Betawi? Betawi. Kalau menurutmu apa? Boyen, coba. Boyen, B-nya Betawi. Batak. Hah? Ya boleh aja Soalnya sih. kayak suka makan gitu kayaknya. Iya. Kalau saya nggak makan, tapi saya kelakuan kayak.
Tapi Boyen sendiri orang mana asli? Aku lahiran Jakarta, aku Betawi. Tapi papa Sunda. Oh. Tuh kan Mama juga ada turunan Jawa, aku campur-campur. Campur-campur. Saudara aku juga ada yang Batak. Oke. Tuh kan bener Batak bang. Nama Boyen tuh awalnya dari mana sih? Boyen itu kan aku dulu bohai sekolah. Oh, jadi sekarang merasa nggak bohai? Aku ini kebohayan ini aku ya. Jadi overload ini udah overload. Udah. Nah, Boyen itu Bohayeni. Boyen. Berarti namanya Yeni. Oh Kristen dah. Kakak sama Islam kayaknya. Apa Iya itu Kristen ya. Semua orang yang namanya Yeni. Kristen ada Islam, ada Buddha, ada semua. Kakak pindah tiba-tiba karena kakak kan katanya pernah cobain semua agama. Enggak pernah itu. Kata Bang Coki tadi bilang. Gua nggak ngomong dia pernah cobain. Berteman sama semua yang agama, semua agama udah pernah. Dia Toleransi. Enggak, tadi Bang Coki bilang katanya udah pernah cobain semua Iya, hidup. dia ini tapi ini dia Itu sekte. bukan sebelah saya itu nih. Dia sekte dia. Tuh kan. Ke gereja iya, ke musola iya. Kagak bukan dia sekte. Sekte yang kayak gini ya? Ya, Tahu nggak yang kayak hantu Itu bukan sekte. itu apa? Sekte itu ini sekte. Hah? Giliran jorok aja. Giliran porno aja lo. Jorok-jorok kan udah nyampe ya. Ibu-ibu mesum. Next, ini kita lanjut lagi. Kak Boyen pernah jadi supir truk Freeport dan memakai ambulan untuk transportasi. Ah, supir truk Freeport. Aku pernah bang. Jelas-jelas Boyen Freeportnya ya. Ngangkut pasir gua. Aku bang. Tapi Bisa lo pernah bawa mobil truk. Bisa bawa truk nggak? Nggak bisa bawa truk. Cuman aku dulu pernah nyanyi. Nah, mobil ambulan pernah. Bawa? Jadi aku nyanyi, ambulannya di kan sound system tuh. Kan dikasih dalam dulu sewa-sewaan mobil apa aja disewa ya bang. Iya benar. Mobil ambulan yang bekas udah karatan bang. Oke. Yang ininya udah tau nggak jalan tol tuh kelihatan tuh. Udah bolong itunya. Iya udah karatan. Di ini cek tinggal wah kaki lu keluar sepatu lu habis ya kan. Iya benar. Iya pernah tuh. Kayak gitu pernah terus karena kan aku nyanyi dari pernah naik ojek pernah numpang kan sama mobil Dia sound. pengen nyanyi jadi numpang ambulan. Di mobil sound system. Oh itu udah gak dipakai mobilnya. Iya mobil udah gak layak gitu. Berarti kakak nyolong dong itu artinya. Kan numpang. Oh numpang di mobilnya. Itu kamuin mau kemana mau ngapain? Pulang nyanyi. Pulang nyanyi. Nyanyi dangdut. Nyanyi dangdut. Oh kamu nyanyi tah? Petarung. Nyanyi saya. Kok jadi pelawak? Ya karena ada duitnya apa aja jadi lah. Ada gitu cuan ya kan. Yang penting cuan dan halal. Halal. Yang penting cuan dan Genrenya halal. apa dangdut kah? Ih kamu gak tahu aku penyanyi band juga sekarang. Nah, tapi awalnya kakak pedangdut ya? Iya aku awalnya penyanyi dangdut. Kakak Sekarang kaget aku nggak band. tapi? Kakak kaget nggak tapi kalau misalnya pelawak itu kayak istilahnya secara nggak langsung kan kakak kayak ya dibully kan? Ya kadang kan kalau Iya, lagi- shock gitu ya. Keset. Pernah baper nggak awal-awal? Enggak, aku gak pernah shock. Aku shocknya shock baker ya. Iya, shock baker. Tapi kan pernah Suspend aku Suspend itu yang di motor Dia nggak yang ngerti, per nggak ngerti shock dia. breaker. Ilmu perbengkelan dia belum nyampe nih. Nah, kan kamu kan soalnya kan bebannya udah berat. Iya. Terus kerjaan juga kayak harus nahan-nahan atau kayak nahan keset atau kayak gimana gitu masa nggak sebuah Dia pressure? gak baper kali. Gak baper. Iya ada baper. Kita tuh harus pinter memanage mindset. Iya, benar sih. Mindset ini kayak dalaman mindset kan? Iya. Tahu. Pokoknya nggak ada tek-tek dia mah tahu dia. Kayak gitu-gitu dia mah tahu. Berarti harus kontrol emosi. Iya. Kita harus pinter kontrol emosi. Kalau emangnya kita nggak suka, ya udah, mending tinggalin aja, jangan ladenin. Betul. Gitu. Jadi kakak Jadi harus profesional. Iya benar. Tuh, misalnya kalau ada yang ngeselin, udah jangan ladenin, jangan lihat mukanya dah, udah gitu aja dah. Kakak Udah, pernah gitu. gak kesel sama seseorang satu program terus Iya. gak mau seprogram lagi? Bagus tuh. Aku kayak gitu, nggak bisa. Kita nggak bisa nentuin. Lu profesional. Kita profesional. Karena kita bukan yang punya. Kalau kita punya PH-nya baru bisa. Gitu. Tapi ada yang sebel sama kakak gak mau seprogram sama kakak lagi An? Bagus pertanyaannya. Lama nih gue nggak Boyen gitu. Gitu. Ya udah gitu. Udah gitu aja jadi gue mah. Ya udah gitu. Gak ada tapi ya, gak ada. Gak ada itu alhamdulillah pada fine-fine aja lah. Oke, ini next ya. Kak Boyen pernah manggung di atas kuburan dan konon terkena bulu genderuwo. Iya pernah itu juga. Bulu genderuwo ngapain? Iya, jadi gini. Kakak main dukun. Aduh, ulang lagi nih ceritanya. Bulu jembut. Kakak main dukun. Bukan. Nah, dengar dulu ceritanya. Aku nyanyi dangdut. Iya. Ini kayak begini nih dulu rok-roknya nih nyanyi. Dulu mah bang, rok Iya. season 3, kayak gini-gini, badannya masih segini-segini dulu, masih 17-an tahun. Iya, cuman rambut saya nggak pink dulu warnanya.
Warna apa? Aku warnanya masih normal hitam. Oke. Pas pink begini udah jadi artis waktu itu pernah. Iya, tapi rambutnya putus-putus kayak sinyal. Ya gitu. Iya. Patah-patah soalnya kan. Patah-patah gitu, Ya, patah-patah. terus gimana itu ke kuburan? Nyanyi. Nyanyi taunya aku nggak tahu kalau di bawahnya itu ada kuburan. Iya, aku Kan selalu panggung. panggung Kita kan nggak tahu. tetep gitu kan. Berarti panggungnya di atas kuburan. Iya. Kamu nggak nanya? Dan masa nanya dulu, Manggung di mana? Kuburan. nggak mungkin kan? Iya di mana? Iya dia mah pada waktu itu ada job ya datang. Dia datang aja. Penontonnya siapa? Kak Boy, Penontonnya warga-warga. Warganya goib. Kak Boy bisa tahu Orang itu orang, bukan setan. bisa tahu kuburannya dari siapa? Nah ini ceritanya nih. Nah, aku gini pas sudah sadar, kan sudah lama-lama nyanyi, kayaknya ada yang aneh gitu. Pas lihat, ih ternyata banyak batu nisan gitu. Kok kuburan? Ya udahlah nyanyi aja biasa tuh. Udah maghrib kan kalau penyanyi dangdut ada 2 season ya. Iya betul. Lanjut tuh, pas nyanyi, cet, adem nih. Biasa kalau tuh di rumah warga nebeng kan. Iya, betul. Nggak enak nih di rumah orang ganti baju, pas kayaknya ngerepotin. Aku duduk di depan ada pohon kapuk ditebang. Iya. Duduk di situ. Duduk di situ kagak taunya tau nggak apa. Aku iya bang jangan. Tiba-tiba lagunya. Kasihan. Ih serem deh kayak film Conjuring deh. Conjuring. Kenapa lo jadi Batak? Kayak film Conjuring. Jadi orang Batak. Conjuring. Ini gitu bang. Iya. Pas udah gitu, tau pohon kapuk aku makan nih makan snack begini set. Nggak tau itu abis gini mukaku bengkak gitu beb. Kenapa? Ada bengkak gitu. Ulet kali. Nah nggak tahu kata gini. Ada kesitu kan kuncir kalau aja ada Ya kuncir. kuncet yes. Kamu tadi di mana? Di situ Pak, maghrib nih saya bagaimana? Ya udah dimandiin kata dia. Terus gitu, tapi saya nggak mau sendirian lah dimandiin lah gitu. Dia ada yang nemenin. Takut saya digrebek bawa gimana? Iya benar. Apalagi dulu kan masih Segini. Jadi kalau sekarang dimandiin aman? Dimandiin aman sih. Enggak sekarang dia dimandiin pakai damkar. Damkar keluar. Sus. Langsung. Dia udah ke damkar rancang banget dong ya gue. Dia ke damkar dulu. Terus udah gitu. Aduh taunya beb kata gitu. Kamu tuh kena bulu gundurwo kata gitu. Kamu nggak nawarin makan terus kamu cek maghrib. Di ujung situ ada kuburan keramat kata gitu. Terus mati masa sih percaya nggak percaya ya? Iya. Ini mah kayak ulet bulu pikir gitu. Ulet bulu kali ini. Tapi kempes tahu. Pertama pas manggung. Dimandiin. Iya. Pas itu muka bengong orang pada ngetawain tahu. Kenapa tuh mukanya kayak Shinchan gitu? Gitu mukanya tahu. Gitu gede banget. Itu mandinya biasa atau mandi air Mandi suci, kembang air ya? apa? Enggak mandi enggak pakai kembang. Kan belum nyari kembangnya. Mandi cuma didoainin gitu. Doain. Iya. Di Rukiah gitu, di Rukiah. Ya kalau kurang lebih, gitu kurang lebih. gitu. Setelah rukiah, Gitu. dangdutnya lancar. Pas itu nyanyi lancar tuh normal-normalnya. Make upnya dihapus dong. Hah? Make Make upnya kehapus. nggak? Hapus kan dandan lagi kalau itu maghribnya. Jadi kalau siang make upnya beda. Anyway, ini satu buku nih yang pernah di Elemen Boyan. Kita ke plasma aja kali ya karena ribet juga nih. Kita coba tag ke plasma nih. Ini dia. Kitab berjalan. Pernah nggak ditipu keluarga sendiri seperti Farel Ojo di Bandingke yang kehilangan 10 miliar? Jim, siapa banget? Ya, jadi dia kan dia ada kasus lah Ya. sama keluarganya sendiri di mana uang hasil kerja kerasnya dia itu dibawa lari sama orang tuanya untuk melakukan hal-hal yang kurang baik lah. Gitu. Orang tua kandung. Kandung. Jahat ya. Katanya seperti itu. Iya. Lo pernah ada di posisi gitu nggak? Boy? Enggak. Nggak pernah. Alhamdulillah mak gue kalau gue dapet duitnya gini. Mak nih mak dulu kan gue nyanyi 70.000 bayarannya. Bener lu. Iya. 70.000 2 sesi gitu. Iya, sampai nih saksi gue nih, kaki gue kapalan nih. Ini gue dari kecil gue nyanyi pakai heel, ya kan? Sampai sepatu gue dipantek-pantek sama tukang gendang tuh. Karena copot, Iya, copot terus bener-bener. kaki copot, jadi diketok pakai paku biar bertahan. Iya. Barang gue nyanyi diem aja, gue takut dulu. Dalam hati gue udah sakit nih, udah perih nih gitu. Gue ngeri berdarahnya dikit lagi kan. Iya. Nah kalau mama aku gini, nih mak dapat 70.000. Terus ojeknya tetangga kan jauh kayak dari Jakarta Cikarang ya. Bener. Tuh mau mau 50.000 karena tetangga. Biasanya 100.000. Udah, tinggal sisa 20.000. Mak nih buat mama 20.000. Lu ada nggak gitu? Ya nggak ada sih gitu. Terus gini, ya udah lu pegang aja, nggak biar adil, biar berkah juga ya. Bagi ceban-ceban sama mama. Tapi mama mikirin dulu, lu ada nggak gitu kalau orang tua aku ya. Itu Kayak gitu. buat makan apa? Itu makan uduk habis. Nasi uduk. Atau mau masak di rumah? Masak biasanya mama. Itu Uangnya udah dari meninggal mana? belum? Mama. Dari itu. Oh, Kerja juga?
sama papa kan, uang dari papa. Waktu itu masih hidup. Masih ada papa ya? Masih ada. 70.000 itu dulu. Tapi sekarang lu kalau yang manage duit berarti sekarang lu sendiri, Boyan? Sendiri. Kalau dulu mama nih dulu kayak kadang-kadang kagak balik modal, baju sama manggung. Biayanya gedean beli baju beginian nih. Kenapa gak endorse aja endorse? Zaman dulu kagak ada endorse. Mohon maaf, beliau aja nyanyinya di atas kuburan. Pada waktu itu siapa yang mau endorse? Endorse apa? Kain kafan? Ayo bang, dia pakai kain kafan, ini kagak mungkin. Masa backgroundnya mau di endorse backgroundnya kuburan. Bukan penyanyi yang gimana-gimana ya. Iya. Emang tapi pada waktu itu memang dari nol. kalau penyanyi dangdut tuh sebenarnya modalnya lumayan gede ya. Gede tau banget. Kan make up mahal ya. Kak, Tapi awal-awal badangdut tuh gara-gara apa sih? Aku dari kecil emang udah lomba-lomba nyanyi lagu anak-anak. Terus lama-lama kayaknya suka dangdut kan, emang hari-hari dengerin dangdut mulu kan. Akhirnya aku jadi penyanyi dangdut tuh, lomba-lombain lagu dangdut malah. Jadi kayak passion ya? Iya, jadi passion aku emang dangdut. Apa nggak ikut KDI? Udah pernah waktu itu, pernah gue pernah, 3 pernah. Tapi gue nggak kepilihnya baju doang yang terbaik. Sama Lesti. Beda itu akademi, ini KDI. Itu yang terpilih baju terbaik. Terpilih baju, karena gini, yang nggak apa-apa, yang penting daripada nggak sama sekali. Benar. Penting gue masuk TV, satu kamu udah pernah nonton bang. Boy mau jadi Boy tuh ikut KDI gitu kan. Oh iya ini bang, yang waktu itu kena bulu genderuwo. Orang ingetnya itu pasti. Oke next kita ke plasma lagi. Pernah Lumayan nggak? sedikit tuh masuk. Nah pernah nggak dapetin cowok kayak DJ Panda yang ternyata pernah menghamili cewek tapi nggak tanggung jawab? Atau kita ganti, pernah nggak dapet cowok yang nggak tanggung jawab di ini? Nggak tanggung jawab ya, paling itu minta dibayarin makan pernah. Siapa? Tapi yang nggak mahal-mahal, yang mahal mau gue tinggal. Yang buat gue gitu ya. Gue jadi Iya. susah ya. Alhamdulillah sih gitu bang. Tapi Boyan sendiri Yang kalau masalah split bill gitu ya kan sekarang ya. bayar sendiri-sendiri. Heeh. Nah sekarang nih, kalau dulu mah ya udah gue kan pikir kan gue juga thanksin ya gue artis gitu kan ya. Tapi dulu pernah dimanfaatin nggak? Dimanfaatin sih enggak sih, cuman enggak yang sampai Yang gimana banget ya? enggak banget. Cuman aku kalau udah mulai cerita, susah banget. Medit nih apalah gitu. Oke. Tapi kakak pernah manfaatin cowok? Pernah dong. Kalau cewek realistis bener nggak? Ya kan. Tapi jangan kelewatan ya Misalnya kan. contoh yang nggak kelewatan yang gimana misalnya? Yang Ya gitu. wajar-wajar misalnya contohnya. Misalnya aku tuh nggak pernah minta untungnya ya. Cuman kalau gini, ih kamu itu ya. Ini mau nggak ini? Ih nggak usah gitu. Ya udah, yaudah deh gitu. Oh, ditawarin pura-pura nggak mau. Tawarin dulu. Ditawarin bagus pura-pura ya nggak ininya mau. gitu. Iya. Kata kamu gitu. Kalau gini, mau apa gitu? Baru ditanya gitu baru, enggak usah gitu. Lagi mau apa? Padahal Gitu, mati. lucu. Padahal begini, aduh yang banyak. Tapi jangan kelewatan. Tapi pernah ada kisah tragis nggak? Misalnya contoh ditinggal nikah sama pasangan? Pernah, tinggal nikah pernah. Aku tinggal nikah terus aku pernah kasih pinjam mobil aku buat nikahan dia. Iya. Lah, Iya. Saya ini bercanda apa beneran? Iya. Saya dulu. Iya. Beneran. Pakai mobil. Iya, jadi aku dulu kan nyanyi laut pernah rentalin mobil kan, jadi kayak nyicil mobil, rental lumayan buat beli cicilan kan. Betul. Jadi mantan aku pacaran 6 tahun. Terus nggak jadi, dia malah nikah sama ya teman aku juga tapi aku nggak deket ya. artis juga? Nggak artis. Iya. Terus istrinya udah ceweknya udah terlanjur ini kan. Iya. Oh, Midun. Iya. Aduh, makanya lah jangan Tapi pacaran aku lama-lama. makanya aku segini. Kita kan sama-sama perempuan ya. Iya. Kamu bilang, tanggung jawab biar gimana. Udah jangan kepikirin perasaan kita ya. Gitu perasaan aku. Jadi kita mengorbankan perasaan kita buat orang lain lebih bahagia. Keren. Padahal Kak Boyan masih, berarti dia selingkuh dari Kak Boyan dong. Ya nggak tahu. Berarti kan ada main. lagi. Makanya, tapi kan nggak tahu plot twistnya. Makanya hati-hati kalau lagi pada berantem nih sama pacar ya. Bilang basic apa namanya? Tadi dulu kita apa? Break dulu, break. Iya, istirahat ya break ya. Jangan mau, jangan mau. Nggak mau. Terus dia lagi nyari tuh siap-siap ada persiapan tuh. Oh, nyari cadangan dia. Iya, Tuh. tapi lo tau nggak waktu Kak Boyan itu minjemin mobilnya untuk pacarnya nikahan, yang kita nggak tahu itu remnya diblongin. Gue gak kepikiran Ya harusnya lo blongin itu. Lo. Gak jadi nikah. Nah itu baru dong itu kampas remnya dikit lagi tuh bang. Salah tuh gua. Aduh. Tapi kamu sekarang punya pasangan nggak? Punya. Oh, punya ayah. ya. Udah berapa tahun? Aku. Ini udah kerjaan yang serius. Oi. Oh, udah nikah. Baru mau. Baru mau. Iya.
Mana Ntar cincinnya? mundur lu udah dekor-dekor. Terus ini mundur nih. Baru Tapi mau. nikahnya mau Amin. cari endorse kan bisa. Jadi masuk keluar duit. Karena dia udah nikah. Iya ya. Mana sih carinya? Nah, coba ajarin. Kalau Ajarin. mau lamarannya itu dipublish, lamarannya pasti langsung dicat semua vendor. Ya aku enggak, aku publish. Karena Berarti udah lamaran. Pinter ya anak. masuk campaign. Iya, Kok iya. nggak ada Berarti cincin? kan disembunyi dulu kan lagi syuting. Nanti pokoknya tiba-tiba kita dengar kabar baiknya. Iya, Artis, doain pelaku aja ya. usaha atau mantan? Bule. Biasa aja. Biasa aja. Nah, biasanya yang humble-humble gini berarti Takut pajak ya? kok semuanya takut pajak. Bukan lagi ngaudit ini. Ini lagi survei cowoknya. Iya, iya. Karena sepertinya Boyen tuh merasa sesuatu yang baik kita simpen aja Iya. supaya nanti bisa Sampai berjalan jadian dulu dengan ya? baik. Iya. Soalnya takutnya gini diumbar-umbar nggak jadi malu dan masuk ke TikTok ya kan, Iya. potong-potong. Malu karena kan kalau menikah tuh 2 keluarga. Betul. Ya kan, kalau misalnya Parah kan ya, kecewa bener. semua kalau nggak jadi. Ya kan? Iya, betul. Kita ke plasma lagi, kita lihat pernah Awas nggak jadi suami boynya. Iya. Ngomong Coba ngomong kayak Awas nggak jadi. Siapa namanya? Lah, orang utuh nggak dikasih tahu lu nanya Alvin nama ya? juga Alvin aneh-aneh. ya? Kok kamu kan bisa tahu nama Alvin? Nggak tahu, nebak aja. Emang kalau aku cocoknya juga namanya Alvin. Bagus. Michael cocok yang namanya Michael. Kayaknya sih enggak deh kalau sama aku cocok Michael nih. Markus. Jadi apa? Hah? Markus makan rusa kan maksudnya kan. Tukang Ada ntar pokoknya aku inilah nanti kalau udah Nanti akan mau ada- hajatan ya. Iya. Kalau Kita pas akan hajatan ya ntar aku Boni. tulis sedikit. Hah? Boni. Boni. Boyen sama Boni. Tapi bagus sih cocok sih. Panda. Pandan Ada, aja. udah. Dia lagi di cancel. Next kita lihat ke Next, pernah nggak jualan tapi banyak yang menghujat kayak Pinkan Mambo yang lagi dihujat sama food vlogger. Oke, sebentar Boyan, gua kasih tau konteksnya dulu. Jadi belakangan ini Iya. Kak Pinkan Mambo itu lagi dihujat sama TikTokers deh kalau nggak salah ya. Pokoknya food vlogger sama netizen karena dia jualan donat. Yang review bukan menghujat, dia nge-review ya. Iya, nge-review terus dibilang donatnya nggak enak, terus akhirnya netizen jadi ikutan Iya. menghujat. Packagingnya katanya untuk 200.000 kurang apa gitu awalnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Emang bisnis F&B susah sih memang. Kamu kan ada juga kan yang melar itu kan? Koi Iya. Kamu nggak ngomong endorse di acara aku nanti? boleh. gitu. Aku terkontak Kaboyan Gretong. Oh, Gretong, beda kan itu. Tapi itu story ya. Iya dong. Iya, tapi Bener ya? syaratnya harus panggungnya di atas kuburan lagi. Nah, dong, Mbak. Itu udah apa? Dress code-nya baju-baju setan. Tapi Boyan sendiri pernah nggak jualan kue sendiri waktu lagi masa berjuang-berjuangnya gitu? Enggak sih, lebih kayak misalnya baju lah apa segala macam. Ah kurang nih bahannya gitu-gitu. Ah udah biarin aja. Tapi ya namanya kan penjual kan pembeli adalah kadang raja ya, Iya, gitu betul. ya. Terserah di review apa. Kalau cocok beli, kalau kagak ya udah. Pernah Gitu. jualan buah nggak? Kayak rambutan, Gua nggak pernah sih. mangga. Pikiran Boyan. Tapi aku pernah loh jualan ronde jahe. Ah, serius lu? Kan Kan bener. bikin store kayak bikin apa sih itu soto Iya, Betawi terus ada ronde. Wah iseng tuh bang. Ada loh cisaan tepung bikin apa? Iya ya, Bikin kan itu susu. jualan loh. Iya. Jualan rujak. Rujak kenapa pisang ulek ya? Enggak, cocoknya jual pecel. Kayak cocok tuh kayak Kenapa bisa jual pecel? Cocok. Karena kayak ini tiap hari loh. ngulek terus gitu loh. kayak ini loh, ini bumbunya jos gitu. Kayak mama Yang gitu kayak kan. Bawel. Iya, aku kalau masak enak. Kayak bisa apa aja deh dia. Bisa masak Bisa ya? nyanyi, bisa ngelawak, bisa Iya, jualan. iya. Alhamdulillah saya sama Tuhan dikasih skill. Amin. Sikil itu sikil. Bisa bikin sepatu nggak? Hah? Bisa bikin sepatu. Aku nggak bisa bikin sepatu, aku bikin ulah. Tapi kamu ada penasaran nggak kan karena kan Kak Boyan kan berarti dari mulai usia paling muda udah mulai berjuang. Iya, Berarti dari kan skill SMP. bisa dari SMP udah mulai berjuang. Pernah dibully nggak sih pada waktu itu karena mungkin kan kehidupan lo agak beda dengan teman-teman seumuran gitu. Oh iya pernah aku dulu sekolah. Teman sekolah gue kan namanya dulu Anak-anak lah perintis ya. saya. Iya, iya.
pernah kan nyanyi kan latihan sambil digerobak dorong itu yang nyanyi dangdut tau kan. Anak gue bang, terus di depan bang tutup tau gak bang? Iya, gue inget tuh daerah gue masih inget tuh. Gue kalau waktu itu gini, gue naik kan gue sekarang naik mobil set, di tempat gue dulu merintis kok gitu. Iya, gue kan, ya Allah nih gue dulu di sini pakai gerobak nyanyi. Pakai gerobak yang jalan itu yang dinyalain. Jadi kalau latihan di situ dulu nih, ntar kalau Sabtu Minggu di panggung. Yang gede tuh alat musik gitu. Itu di daerah mana sih? Jakarta Barat. Maksudnya Ke Jelambar ada. gimana sih? Jadi kamu di atasnya gerobak gitu. Gimana sih? Emang gue cincau. Enggak mungkin kendaraannya gerobak. Kates nggak tahu. Jadi Kates di beberapa daerah ada namanya dangdut keliling. Iya. Tau kan yang di jalan-jalan sekarang yang ngamen-ngamen itu pakai gerobak. Jadi dia tuh di pinggir jalan. kayak di kamar gerobak. gitu ya? Enggak, aku bingung. Jadi gini, berarti awal-awal tuh awalnya kayak istilahnya kasarannya ngamen, tapi gimana caranya tiba-tiba jadi panggil panggung-panggung kecil dan sampai besar? Iya. Itu Ada gimana tahapnya. Jadi kayak kalau mau latihan dulu nih, kalau mau wah ada jadwal nih ntar Sabtu nyanyi. Nah itu dapat dari mana tuh orang yang jadwal? Ada kayak ini ya perkumpulan dangdutnya, koneksinya ada. Kayak musikali ya? Bukan emang gue bukan lonte. Enggak, jadi kayak gini Kates. Ini penyanyi. Jadi gini, Kates. Biasanya nggak apa-apa. Ini mungkin teman-teman belum tahu. Iya nggak apa-apa. Ya kan biar ada pengalaman. Biar ada pengalaman. Jadi biasanya warga-warga misalnya pengen ada yang nikahan, kan dia butuh penyanyi dangdut. Nah kalau mereka nyari penyanyi dangdut, biasanya ada penyedianya. Berarti dia kayak, aku punya kenalan, Niki mau nggak gitu? Salah satunya mungkin dari situ. Oh berarti dia milih-milih dulu gitu? Enggak. Jadi gini loh. Setiap kita nyanyi, terus kan ada tuh kayak grup-grupnya. Nih tiba-tiba gini. Kan tukang pemain musiknya kan banyak yang linknya nih. Ntar manggung di mana? Gue butuh penyanyi dangdut nih, kurang nih. Oh ada teman gue. Jadi mulut ke mulut. Ntar tukang suling bawa kita. Ntar tiba-tiba yang ngajak kita yang main gitar, yang main gendang ngajak kita koneksi. Itu duitnya bagi dua dong, bagi dua duitnya. Enggak kan sawerannya dibagi-bagi rata. Oh saweran, nih berarti nggak dibayar? Cuma dapat dari saweran gitu? Enggak dapat bayaran juga. Dulu bayarnya berapa? Jadi kalau kadang-kadang honornya ada yang 200, 150, terus saweran berapa, misal dapat 5 juta, apa dapat 3 juta, dibagi tuh sama kru-krunya semua dibagi. Biasanya kalau dibagi rata-rata kasarnya setiap orang dapat berapa? Rata-rata aja. Tergantung misalnya 3 juta, orangnya 10 ya 300. Itu udah sama pajak? Nggak ada pajak dulu mah, kan nggak ada kontraknya. Enggak gini. Yang dipajakin tuh sebenarnya penghasilan yang lebih dari sekian. Kalau segitu enggak kenapa. Itu mah kontraknya kontrak bacot. Kontrak bacot aja ya. Mulut ke mulut gitu deh ya. Iya dari mulut ke mulut. Berapa lo? Ya mulut gitu. Pernah nggak kamu ada crash sama kelompok itu yang kayak suling dan lain-lain? Kayak Pernah ada berantem nggak? Iya kayak misal kayak suaranya nggak masuk, suara lo jelek kayak gitu contoh. Ada yang pernah gitu. Oh, kalau main yang bener. Kalau gue timpang jelek suaranya, gue timpang mic. Nggak ada baca. Jadi kamu tiban gitu ya? Iya maksudnya tiban kan kita tutupin kekurangan teman kita ya kan, gitu. Tapi pernah juga dimusuhin gara-gara dulu aku punya menu kan punya handphone kayak keren banget ya. Dimusuh-musuhin sama penyanyi lain. Pernah. Karena handphone aku bagus, aku kan dibeliin mama kan buat komunikasi kalau ada apa-apa kan. Suruh diiring. Iya kan. Oh mama punya duit juga dari papa? Mamaku alhamdulillah kan dia punya usaha juga kan gitu. Pas itu dia pernah punya usaha makanan juga jadi ada aja duit sendiri dia orang punya. Kaya, ya? Enggak kaya banget. Iya, Sederhana lah. Cukup. Orang kaya yang sok sederhana ya? Oh iya. Kita kasih tepuk tangan dulu dong Boy. Mulai ya. Perjuangannya, gue baru tau sisi lo yang ini sih Boyan, keren banget. Gue salut, Boyan udah sukses jadi tulang punggung keluarga juga sekarang. Ada nggak harapan dari orang tua yang Boyan rasa belum bisa Boyan kasih sampai saat ini? Ya itu menikah terus belum punya anak kan. Cucu ya. Nah bener-bener pengen cucu. Jadi mamaku suka gitu, karena kan aku punya kucing 4 tahun gitu. Terus nih kalau udah gede mah nih, sebenarnya kalau orang mah TK nih gitu. Jadi merasa itu anak gue, iya gitu. Udah mulu, terus gini, gue ngeliat deh, gue depan kayak kemarin ngimpi deh, depan duduk-duduk ada anak kecil gitu Mode-mode gitu. Gitu, makanya mudah-mudahan aja dapet jodohnya bagus. Oke. Kalau misalnya gue terserah Boyan mau dijawab atau tidak, kira-kira kabar baiknya akan kita dengar dalam waktu dekat atau masih agak menunggu lagi atau gimana? Tahun ini atau tahun depan atau? Ya.
Deket lah. Oh bulan ini ya? Enggak bulan ini juga. Iya, enggak bukan bulan ini ya? juga. Iya tahun ini. Iya. Pokoknya apapun itu teman-teman kita doakan yang terbaik buat Boyan. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Boyan. Makasih ya. Kasih ya Kak Boyan. Buat kalian juga harus belajar, inilah kehidupan ya. Ya. Jangan pada cengeng, oke? Ih bener Loh, banget. ini belum closing. Oh belum? Ya, kenapa? Kasih Kamu tau aja. ngapain? Sorry. Boyan. Iya. Kak Boyan merasa titik Kak Boyan akhirnya sukses tuh kapan? Aku? Sekarang. Iya. Sekarang. Padahal aku udah berkarir tuh 12 tahunan. Kalau kamu lagu dangdut kamu yang paling Hits. terkenal atau yang Wah, lu paling punya dipik itu single apa? nggak? Cintamu itu hoak. Cintamu. Itu lagu kamu. Cintamu itu Hoak, sayangmu itu hoak. Kini kau tidak mencintai kamu. Oh, ternyata kamu suka itu. Saya penyanyinya. berarti pas TikTok lagi rame-rame tuh Kak Boyan gini-gini dong. Apa? Banyak duit. Lah, enggak itu mah lagu lama tuh 2018, naiknya baru sekarang. Oh, jadi Kak Boyan dulu kayak merasa ih lagu nggak naik gitu ya? Iya. Kak Boyan berarti duitnya nggak dapet royaltinya? Ah, Dapat nggak tapi royaltinya? makasih banyak ya. Kenapa sih Kak Coki tiap orang ditanya royalti gak mau jawab? Karena masalah royalti privacy. Aku gak tahu soalnya kayak penyanyi royaltinya pasti Royalti itu pencipta lagu, sekarang kita nyanyi harus izin ke pencipta Iya. lagunya. Oh tadi tuntut ya atau enggak ya? Iya. Tergantung pencipta lagunya. Tergantung kalau emangnya dia bolehin, kalau itu yang penting izin. Tapi Kak Boyan dapat bagian royaltinya kan? Dapet kan? Itu. Belum. Tergantung perjanjiannya. Enggak apa-apa, enggak dapat royalti, yang penting dapat job off air. Oh iya, oh berarti gak dapet. Karena gini, kalau satu pintu ketutup, pintu lain biasanya Kebuka. Tapi ya sih yang nyanyi kan Kak Boyan. Iya, Ya, inilah kehidupan. betul. Dan walaupun kayak gitu, Kak Boyan kita lihat pasti ada banyak masalah, tapi tetap ya positif aja. Iya, positif aja ya, Bang ya. Iya benar, asal jangan urinnya bahaya. Saya pernah ngalamin soalnya. Tapi ngeliat Bang Coki auranya udah bercahaya, Bang. Wah, thank you. Lampu kayaknya, Pak. Gitu ya lampunya ya. Bang Coki yang dulu bukanlah yang sekarang. Ini jadi auranya enak, tenang gitu ya. Iya, Positif iya. vibes. Positif vibes. Jujur gua enak loh, yang episode ini gue enak loh karena Boyan tuh aktif banget. Iya. Gak capek gue kali ini. Dari mulai bibir pantai apa segala macam semuanya Boyan iya. Ada soalnya bintang tamu kita yang kita tanya-tanya terus diem doang. Oh dia. Ada. Oh dia kena gendam kali. Pemalu mungkin pemalu. Iya. Iya ada yang introvert kan. Terus tutupan poni gitu loh. Iya. Bintang kami siapa tuh teman poni? Ada lah Ada, pokoknya penyanyi ada. juga. Penyanyi Malu hipnot, penyanyi mungkin, hipnot. malu. Malu mungkin. Oke, pertanyaan terakhir atau ada nggak yang kamu pelajarin dari cerita Kak Boyan? Entah pertanyaan atau yang kamu pelajari. Gimana Ada caranya? Medan. Ya ada Medan. beda. Tadi juga sama nih sebenarnya tulang punggung nih. Iya. Tapi aku ngeliat dia mirip-mirip aku sih kayak Bagian bodo mananya? amat. Yang Bagian kayak mananya? bagian misalnya kita tuh ada beban tapi tuh bodo Ada amat pikiran, ya. ada Apain lu cengeng-cengeng gitu-gitu ya. Nah, enggak, aku ngeliat dia nih waktu itu kan pernah jadi bintang tamu di Iya. acara Pak Haji ya. Iya. Terus gue ngeliat itu dia cerita gini, ini mah kayak gua gitu kan. Iya. Tapi dia hebat, nggak ada yang berpusing. Iya. Tapi Iya. bagus. Jadi kita mentalnya kuat, terus badan fisik kita jadi nggak Jadi sakit-sakitan. kalau bodo amat tuh lebih kayak mungkin bisa kita selesaiin dulu, udah selesai udah bodo amat, gak usah dicengengin. Iya, sama nih. Kenapa Mei? Ya kan kalau pusing-pusing lah masalah keluarga kayak Iya. Tapi nangisnya sendirian di kamar. Iya. Orang nggak perlu tahu kita nangis. Ya, orang mah harus taunya kita kayak Kayak iya. Ada yang mau ditanya? eh, Atau udah cukup? Nanya mau nanya nggak? harus strong terus. Berarti kamu penasaran. terinspirasi ya, kamu terinspirasi dengan adanya Kak Boyan, Iya. kamu makin yakin dengan jalan yang kamu pilih ya. Jalan apa yang gue pilih bang? Ya dengan attitude kamu. Karena Lu kok bijak dia nggak ngerti. karena Kak Boyan aja pakai attitude kayak gitu tetap bisa jalan gitu. Ya yang penting kita attitude sama orang ya. Kita jaga ada sama attitude. Iya. Jangan lupa makasih, maaf, permisi. Minta tolong. Ya. Tolong, permisi. Ya betul. Ya betul. Oke, kalau dari Kates mau nanya atau Sama on time ya, on time ya. Oh, iya. Betul banget on time. Kak Boyan, Kak Boyan kan bebannya berat, terus lalalala, lali-lili. Gimana caranya Kak Boyan kayak kelihatan baik-baik aja gitu, nahannya tuh gimana sih? Aku. Iya. Nahan ya? ya tipsnya? Kayak pikirannya itu gimana kalau misal kamu tuh lagi berantakan misal nih.
Iya. Nah itu gimana Pasti kan caranya ada buat momen-momen kamu yang- tuh stay lucu? Padahal kan masalahmu tuh nggak lucu. Itu gampang. Dari kenapa? Tuh udah deh, ya kan? Tuh. Dari kenapa? Anjing, keluarin gitu ya. Nah, cari yang nggak bikin kita kesel. Misalnya mau main apa tuh kayak time zone gitu. Oh kamu ekstrovert ya? Iya, main-main. Shopping. Cari yang Cari hobi sel-selan. yang bikin kita happy. Keluar pokoknya cari tempat yang kita sukai deh. Yang sebel-sebel tinggalin dulu. Udah, Recharge pokoknya ya, ngecas dulu dulu. kayak gitu. Terus kalau misalnya kita kesel, ya udah kesebak hari itu keluarin. Tapi jangan sampai kayak kelewatan ya. Oke. Jangan depan orang. Ya jangan depan orang udah. Mau ngapain pokoknya healing buat diri sendiri aja. Terakhir Fior, sebelum kita closing, Apa? kamu ada yang kamu pelajari atau kamu ingin bertanya atau sudah cukup? Jangan takut nyanyi di kuburan. Itu doang ya. Dari dulu ceritanya dia udah stuck tuh. Lu udah cerita panjang dari berapa puluh menit dia ingetnya tetap di kuburan aja tuh. Dia tadi yang belakang nih kagak ada. Kita bahas apa tadi? Kita bahas apa? Kagak dia nggak nih dari tadi nih gue nih. Gue ngeliatin dia nih. Gue nih satu gue perhatiin nih. Ya. Setiap gue ngomong dia ngeliat muka gue. Waktu gue gini, si orang pasti ngeliatin muka gue nih. Ekspresinya bang, ekspresinya. Pasti perhatiin hidung ya. Sama bibirnya gitu. Ya bibirnya bisa belok-belok anjir. Iya. Ya udah kalau gitu kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Boyan. Ya. Terima kasih Boyan sudah menyempatkan waktunya ke sini dan mari kita doakan yang baik-baik. Ya, makasih abang juga doa yang terbaik buat abang. Sama-sama. Buat kalian ya semua ya. Kita doakan yang terbaik buat karirnya Boyan dan kita tunggu kabar bahagianya. Sampai ketemu lagi di episode BBK selanjutnya. Nice. Gua nggak bisa joget, Di bojang-bojang kosong, di bojang-bojang kosong, ada Kevin, ada Mei dan juga Pia. Semua kosong. Masa gitu bang?